Halo Sobat Skyone yang ada di rumah, yang menjadi penonton setia video sharing alumni SMK Angkasa 1 Kalijati, berbagi, menginspirasi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sobat-sobat semuanya diberikan kesehatan, kemudahan di setiap urusannya, dan paling penting diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada sesi sharing alumni SMK Angkasa 1 Kalijati, pada episode kali ini ada yang berbeda dan tentunya ada yang spesial. Nah, yang berbedanya adalah selain dari hostnya, biasanya Kak Jai, sekarang Bu Nisa. Tentunya juga pada hari ini saya juga tidak sendiri, melainkan kedatangan bintang tamu yang spesial juga dan berbeda ya, yaitu Kak Yusri, alumni SMK Angkasa 1 Kalijati ya. Tahun 2019. Iya, selamat datang Kak Yusri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana kabarnya Kak Yusri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak Yusri sekarang aktivitasnya di mana? Untuk aktivitas sekarang itu sama seperti mahasiswa atau taruna yang lain, melakukan perkuliahan jarak jauh. Oh, luar biasa nih. Kak Yusri adalah salah satu mahasiswa ya dari Sekolah Penerbangan Politeknik Penerbangan Indonesia. Ya, luar biasa. Nah, sebelum kita membahas atau mengupas lebih dalam tentang Kak Yusri ya, sebelumnya boleh Kak Yusri memperkenalkan diri dulu. Oke. Iya, barangkali ada sobat Skyone yang kepo nih sama Kak Yusri. Ya, silahkan Kak. Oke, baik. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Taruna Remaja Muhammad Yusri Muhajir, lulusan SMK Angkasa tahun 2019. Alamat saya berada di Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang. Iya, luar biasa. Tadi alamatnya di Purwadadi ya Kak Yusri ya? Ya, kalau misalnya ada yang mau apel atau mau berkunjung gitu ya, boleh nih ke Purwadadi ya. Boleh. Iya. Kak Yusri tadi aktivitasnya menjalani perkuliahan jarak jauh ya. Gimana nih perkuliahan jarak jauh? Maksudnya kesan-kesannya seperti apa nih? Kan juga siswa-siswa di sini juga kan taruna-taruni juga melaksanakan pembelajaran ya, kalau ini bedanya pembelajaran jarak jauh. Mungkin untuk sekelas mahasiswa nih, kesan-kesannya seperti apa nih? Pesannya mungkin sama saja, harus wajib belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Iya. Karena untuk PJJ yang saya lakukan itu sudah dijadwalkan juga dari kampus. Dari mulai bangun sampai tidur kembali juga sudah terjadwal. Sudah terjadwal gitu ya? Sama seperti waktu saya di kampus. Iya, berarti dalam artian untuk hambatan-hambatan kayak gitu juga pasti ada. Pasti ada ya, iya. Nah, gimana nih caranya versi Kak Yusri nih mengantisipasi atau menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi ketika pembelajaran atau perkuliahan online? Untuk mungkin kebanyakan sih di kendala jaringan biasanya ya. Iya, benar banget. Mungkin dipersiapkan saja sebelum melakukan perkuliahan itu harus dipersiapkan dengan matang-matang. Iya, bagaimanapun preparation atau prepare itu harus nomor satu ya, penting banget ya. Iya, benar banget ya. Ini juga jadi pesan nih buat sobat-sobat Skyone yang sedang menonton video ini ya. Jangan lupakan preparation atau persiapan. Dalam hal apapun ya, kalau persiapan itu ya, nggak cuma pembelajaran aja ya. Nah, tadi di awal kita sudah mengetahui ya bahwa Kak Yusri ini adalah mahasiswa dari Politeknik Penerbangan Indonesia. Nah, itu tuh ada di mana ya Kak Yusri ya sekolahnya? Untuk sekolahnya itu berada di Curug, Tangerang. Oh, di Tangerang. Ya, di Tangerang. Iya, berarti di sana Kak Yusri ngekos atau gimana? Untuk tempat tinggal itu sudah disediakan dari kampusnya. Tempat tinggal sudah disediakan dari kampusnya. Asrama. Iya. Nah, dengar-dengar juga tadi bahwa sekolah PPI ini merupakan sekolah ikatan dinas gitu ya? Iya, betul. Iya. Mungkin bisa dijelaskan ikatan dinas itu gimana maksudnya? Barangkali ada yang kepo nih. Oke, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu tentang sekolah kedinasan ya. Sekolah kedinasan. Oke, sekolah kedinasan itu sekolah yang berada di naungan di bawah kementerian-kementerian pemerintahan. Untuk ikatan dinas itu nanti hasil lulusannya itu biasanya sudah disalurkan di beberapa perusahaan pemerintah ataupun juga di pemerintahan itu sendiri. Wah, luar biasa. Berarti gak heran ya kalau misalnya ada pandangan masyarakat nih yang memberikan statement bahwa kalau misalnya sekolah
ikatan dinas itu enak sekolah di sana mah gitu. Soalnya kerjanya sudah dijamin, itu betul. Kalau misalnya ada sentimen itu ada statement seperti itu betul. Itu juga termasuk betul, tapi ada juga beberapa yang salah karena tidak semua kan ikatan dinas. Karena ada yang beberapa jalur juga yang mandiri dan harus hasil lulusannya itu harus cari kerja sendiri juga. Tapi ya ini juga menjadi salah satu yang patut disyukuri ya Kak Yusri ya. Alhamdulillah menjadi bagian gitu bagian ya dari sekolah yang ikatan dinas. Iya, luar biasa. Dulu waktu masuk sekolah ikatan dinas ini mengikuti jalur tes atau gimana? Beasiswa atau gimana? Jadi waktu saya mendaftar itu ada beberapa jalur. Iya. Contohnya ada pola pembibitan dan mandiri. Iya. Kalau untuk pola pembibitan itu semua biaya pendidikan sudah ditanggung oleh pemerintah. Jadi ibaratnya tuh sudah beberapa persen menuju ASN. Yang pola pembibitan, jalur pola pembibitan. Terus ada jalur lain? Untuk jalur mandiri ada. Jalur mandiri ada. Itu untuk jalur mandiri itu full biaya ditanggung oleh pribadi, uang pribadi. Nah, kalau Kak Yusri ini? Saya termasuknya di jalur pola pembibitan. Wah, luar biasa. Berarti artinya ditanggung. Ya, alhamdulillah. Biayanya sama pemerintah. Alhamdulillah. Kuliah gratis ya? Kuliah gratis. Terus juga nanti dijamin apa? ASN juga. ASN. Masya Allah ya. Sebuah hal yang benar-benar istilahnya banyak banget gitu ya yang punya mimpi seperti ini gitu kan, istilahnya anak-anak muda di sana gitu. Tapi ya kalau Kak Yusri ini salah satu yang bisa mewujudkan mimpi itu. Sebelumnya pernah bermimpi gak istilahnya, ini aku pengen kuliah di sini dan segala macam, itu pernah gak kebayang kayak gitu waktu masih sekolah? Kebayang sih enggak, ya. Tapi cita-cita itu ada. Tapi cita-cita itu ada. Ya itu pasti harus ada ya, cita-cita itu ya. Tapi kebayang dalam artian sampai kan kalau misalnya saya pernah dengar nih, kalau misalnya kita mau punya cita-cita atau apa itu tuh harus ditulis gitu ya. Misalnya itu jadi mimpi-mimpi kita gitu biar terwujud gitu. Nah, kayak itu sampai segitunya enggak waktu dulu? Mungkin enggak terlalu signifikan ya. Jadi kalau untuk cita-cita itu saya berpikiran bahwa jika kamu udah memulai itu ya harus diakhiri juga dengan sempurna. Wah, keren nih. Ini moto hidup berarti ya. Prinsip ya. Prinsip. Jika kamu sudah memulai maka harus diakhiri dengan sempurna. Betul banget ya. Iya. Berarti harus ya kalau sudah memberanikan memulai harus juga menyelesaikan juga. Iya, tentunya by proses ya. Iya, nggak bisa instan kan? Jelas kan ya. Kok bisa sih masuk jalur yang tadi gitu, jalur pembibitan itu gimana? Awalnya saya juga gak nyangka ya. Awalnya gak nyangka. Cuman waktu dulu itu karena saya tidak mau membebani orang tua juga, saya mencari jalur, ibaratnya tuh jalur yang lebih murah lah daripada yang lainnya gitu. Ya alhamdulillah ada program dari pemerintah itu beasiswa pola pembibitan. Jadi untuk biaya pendidikan itu full ditanggung pemerintah dan kita hanya membayar itu beberapa persen untuk penunjang pendidikan saja. Wah, Masya Allah. Iya, betul-betul. Berarti kalau yang saya tangkap nih dari obrolan Kak Yusri tadi bahwa apapun itu kalau misalnya ada peluang keberhasilan, ya kita sebisa mungkin ya, secepat mungkin kita harus langsung ambil, bener gak? Betul. Dan kita cari ya, peluang itu dicari ya ternyata. Peluang itu dicari. Iya, Kak Yusri juga kan gak semata-mata istilahnya diam kan, dalam artian mencari. Ini ada program ini gak sih di pemerintah segala macam, mengupdate terus kan? Update informasi terus. Nah, itu banget. Jadi inilah salah satu faktor ya keberhasilan seseorang, kesuksesan seseorang ya tadi tangkap peluang, bener gak? Betul. Iya, dan terus cari peluang dan tangkap peluang itu secepat mungkin. Luar biasa Kak Yusri. Nah, untuk aktivitas perkuliahan di kampusan itu gimana? Untuk aktivitas itu kita itu sudah diatur oleh sebutannya peraturan ya. Sudah diatur dari bangun pagi sampai tidur kembali itu sudah diatur. Terus juga melakukan ibadah, melakukan perkuliahan dan non perkuliahan juga itu sudah diatur jam-jamnya.
Oh, itu sudah diatur. Sudah diatur. Dari mulai bangun pagi Bangun gitu ya. pagi. Oh, luar biasa ya. Berarti ada mes gitu ya? Maksudnya ada tempat? Ya, ada. Ya, untuk fasilitas itu di sana cukup lengkap. Cukup lengkap. Termasuk dari makan kayak gitu. Makan. Nggak perlu khawatir ya, gitu ya. Nggak perlu khawatir. Nih, jadi Sobat Skyone yang mau dan tertarik nih untuk seperti Kak Yusri ini ya, mengikuti jejak Kak Yusri di Sekolah Politeknik Penerbangan Indonesia. Nah, boleh nih ya dipantau terus, bahkan tadi dicari terus ya, digali terus. Iya, update informasi itu paling penting ya, apalagi di zaman seperti ini ya. Apalagi di zaman seperti ini yang mudah informasi itu didapat. Intinya kalau di zaman kayak gini harus melek teknologi, bener gak? Betul. Iya. Nah, Kak Yusri, dulu waktu zaman sekolah nih, kita flashback ya. Yang Kak Yusri inget gitu, aktivitas belajar Kak Yusri itu seperti apa sih gitu, sampai istilahnya kalau misalnya dikatakan sukses gitu ya, Kak Yusri bisa masuk ke sekolah itu gitu. Itu bagaimana gitu? Jadi ada tips and triknya nggak sih gitu? Tips and triknya sih sederhana saja ya. Kalau untuk kalian adik-adik saya yang kelas 1, 2, 3 atau 10, 11, 12 itu kalian dengarkan instruksi dari guru atau instruktur saja. Wah, itu ya. Poinnya itu. Dengarkan instruksi ya. Iya, maksudnya nurut gitu istilahnya ya. Istilahnya nurut. Kalau misalkan kata guru atau instruktur harus A, ya harus A dulu. Nanti kalau misalkan kita mau memodifikasi atau mengkonvert dengan ide kita juga nanti setelah yang sebelumnya dimengerti. Luar biasa ya. Berarti itu ya tips and triknya tadi itu ya. Nah, untuk maksudnya aktivitas belajar dulu gitu, istilahnya Kak Yusri misalnya sehari berapa kali gitu belajar atau gimana gitu, itu gimana tuh? Untuk belajar mungkin saya jujur saja nggak hanya belajar di sekolah. Ya, karena setelah pulang sekolah saya harus bantu orang tua juga. Oh iya. Orang tua di aktivitasnya? Berdagang. Oh, berdagang. Wah, luar biasa nih Kak Yusri ya. Pasti orang tua bangga banget ya. Alhamdulillah. Iya. Nah, Sobat Skyone, ini salah satu inspirator ya. Kita ambil nilai-nilai positif ya tentunya ya dari perjuangan Kak Yusri untuk bisa masuk kuliah, bahkan gak cuma kuliah biasa aja gitu ya, tapi ini sampai digratiskan, biayanya ditanggung, bahkan ketika lulus pun sudah dijamin ASN ya. Iya, luar biasa ya. Nah, untuk Kak Yusri sendiri mungkin ada pesan-pesan gitu ya buat sobat-sobat Skyone yang sekarang sedang menonton video ini. Pesan-pesan untuk istilahnya bagaimana sih kita bisa sukses atau misalnya kita bisa berhasil gitu, dikatakan berhasil dalam mencapai mimpi-mimpi kita itu gimana gitu, versi Kak Yusri. Oke, untuk yang lainnya atau yang sedang menonton ini, mungkin pesan-pesan saya pertama untuk yang masih sekolah ya, sekolah itu kalian harus rajin-rajin belajar. Itu paling utama, itu harus rajin belajar. Karena orang berilmu itu sekarang tuh sudah jarang yang memanfaatkan ilmunya. Iya, benar. Nah, terus kedua, jangan sampai kalian durhaka sama orang tua. Itu sangat penting juga. Itu sangat penting karena kalau kita sudah mau melangkah untuk menggapai cita-cita, karena doa orang tua itu sangat penting untuk mengiringi kita. Lalu ketiga itu nikmati prosesnya. Kalau kalian seperti saya tadi, seperti moto saya sebelumnya, kalau kalian sudah memulai sesuatu itu harus kalian sempurnakan, harus selesaikan dengan sempurna. Iya, benar banget. Tadi ada 3 poin ya yang luar biasa. Yang pertama tadi terus sungguh-sungguh belajar ya. Iya, karena itu bagian dari proses juga ya. Karena sekali lagi tidak ada yang instan di muka bumi ini, benar gak? Betul. Ada mie instan. Sekelas mie instan pun harus dimasak. Dalam artian ya itu by proses semuanya gitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa sungguh-sungguh menikmati proses ya, terutama itu. Dan jangan lupa tadi sebenarnya ini
tips banget ya dari Kak Yusri. Ternyata ada salah satu faktor X di sana gitu ya yang bisa sangat mempengaruhi kuat gitu ya kesuksesan Kak Yusri sampai saat ini ya adalah doa orang tua. Doa orang tua. Iya, itu yang paling penting ya. Dalam penting. artian kita tidak boleh istilahnya mendurhakai mereka gitu ya. Iya, benar banget. Kak Yusri berarti sosok yang anak yang luar biasa berarti ya. Anak yang soleh gitu ya, luar biasa. Mungkin ini juga bagian dari doa-doa ibunya Kak Yusri atau bapaknya Kak Yusri ya, yang sering dipanjatkan gitu ya setiap waktu sholat atau ibadahnya, bener gak? Iya, bener banget kan. Nah, untuk Kak Yusri, saya kepo nih. Setelah ini mungkin maksudnya ada nggak sih cita-cita atau misalnya impian Kak Yusri yang pengen digapai gitu, yang pengen dicapai? Untuk impian saya berikutnya itu cukup satu, mengabdikan untuk negara. Mengabdikan untuk negara. Mengabdikan diri untuk negara. Dengan berbagai cara mungkin ya. Ya, dengan cara masing-masing. Dengan cara masing-masing. Itu ya mimpinya. Oke. Atau mungkin pernah bermimpi juga nggak sih dalam artian ya sesederhananya mungkin bisa keliling dunia gitu ya, keliling Indonesia gitu ya, pasti ya. Pasti ada. Itu ya. Cuma itu ya salah satunya ya yang menjadi impian terkuat, mengabdi untuk negara. Luar biasa sekali Kak Yusri ya, alhamdulillah. Berarti kadang pernah gak sih kita kayak pernah dengar gitu doa orang tua gitu ya, pengen anaknya yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, untuk bangsa dan negara gitu ya, bener gak? Betul. Iya, mungkin ini salah satu doa orang tua Kak Yusri juga ya. Dan Kak Yusri pengen banget gitu ya, istilahnya mengabulkan gitu ya, menseriuskan gitu ya doa orang tua itu yang tadi bermanfaat untuk negara ya. Tadi salah satunya mimpi itu, mimpinya pengen mengabdi untuk negara, agar bermanfaat bagi negara. Amin ya rabbal alamin. Kita tunggu nih 10 atau 5 tahun ke depannya mungkin atau 15 tahun ke depannya Kak Yusri menjadi Presiden Republik Indonesia. Amin. Ya amin gak? Amin ya rabbal alamin. Kan mimpi harus tinggi ya, benar gak? Iya. Yang penting kita berani memulai kan tadi kan, berani memulai, kemudian kita harus selesaikan dengan sempurna. Nah itu moto dari Kak Yusri yang insya Allah ini menjadi inspirasi juga nih buat kita ya. Nah mungkin ada satu hal lagi nih yang saya kepo juga dari Kak Yusri. Ada gak sih dalam artian saya pengen Kak Yusri share ke kita gitu, bukan kisah ya, story nih yang istilahnya baik itu yang bersifat ini tuh suatu keajaiban gitu ya, atau misalnya yang istilahnya inspiratif nih ya, dari story hidupnya Kak Yusri gitu sampai pada hari ini gitu, yang masih diingat kesan yaitu tadi ada yang mau di-sharekan ke kita gitu, biar jadi istilahnya jadi inspiratif gitu buat kita. Ada nggak? Mangga story mungkin terus story gitu. Ada beberapa ya saat saya melakukan proses pendaftaran Oke, dulu saya waktu mendaftar itu sebenarnya antara siap dan tidak siap sebenarnya iya. Karena mungkin harus dipersiapkan dengan matang-matang ya, saya paksakan harus siap. Mungkin dari latihan belajarnya digiatin lagi, terus latihan fisiknya mungkin sampai ada beberapa ya tragedi lah, sampai cedera ke kaki atau apal gitu. Terus juga mungkin setiap berangkat tes itu minta doa orang tua, mencuci kakinya dan yang lain-lain. Luar biasa ya. Mungkin sampai ada yang bilang juga ibaratnya tuh merendahkan lah dengan cita-cita saya itu. Ada yang merendahkan ada juga. Tapi itu yang membuat kamu bangkit. Saya bangkit. Iya. Terkadang direndahkan itu sebetulnya kita harus seneng ya. Ya. Karena mereka itu mungkin tidak bisa seperti kita. Iya, benar banget. Jadi ada juga orang yang ketika direndahkan itu dia bahagia loh. Iya. Kenapa? Karena pengen ngebuktiin suatu saat lihat aja gitu.
gue bakal kayak gimana kayak aku bakal kayak gimana, ya gak? Ya betul. Nah, mungkin Kak Yusi juga merasa seperti itu ya ketika merasa direndahkan. Ya itu menjadi dorongan yang kuat lah istilahnya ya. Menjadi dorongan terkuat juga itu. Luar biasa ya tadi behind story gitu ya, dari kesuksesan Kak Yusri ternyata tadi ada bagian-bagian yang istilahnya tidak terlalu manis. Mungkin ya sebutannya pahit juga. Ada pahitnya juga. Ada pahitnya gitu ya. juga karena proses itu juga nggak setiap proses selalu manis karena ada pahitnya. Ya bahkan kita kan manusia yang biasa gitu ya, bahkan sekelasnya Nabi pun gitu ya istilahnya diuji dengan proses yang luar biasa bahkan ya, ya menderita segala macam, nggak semuanya berbuah manis, maksudnya nggak semuanya proses itu manis gitu ya, gimana kita menghadapi ya, betul ya tadi. Betul sekali ya. Luar biasa Kak Yusri ini ya, sekali lagi buat sobat Sky1 yang ingin mengikuti jejak Kak Yusri gitu ya, jejak kesuksesannya Kak Yusri, mangga gitu dari sekarang apa yang istilahnya teman-teman ketahui dari cerita Kak Yusri tentang keberhasilannya gitu ya, silahkan diambil gitu nilai-nilai positifnya dan kemudian lakukan dalam diri kita gitu ya, dalam hidup kita gitu. Karena tadi yang paling penting adalah berani memulai. Karena kalau sudah memulai harus diselesaikan dengan sempurna. Itu banget poinnya hari ini ya. Alhamdulillah kita sudah terutama saya ya, saya juga istilahnya banyak belajar nih dari sosok Kak Yusri ini ya. Alhamdulillah. Nah mungkin terakhir nih Kak Yusri ada closing statement nggak? Ya baik itu pesan, mungkin mengulangi lagi pesan yang tadi ya, tapi nggak apa-apa, ini closing statement gitu sebelum kita mengakhiri sharing alumni SMK Angkasa 1 Kalijati ini. Okay. Untuk mungkin untuk yang di bawah saya ya, adik-adik saya itu kalau kalian pengen ikutan atau kuliah di kedinasan atau ikatan dinas itu, kalian harus sering-sering banyak menggali informasi ya di web ataupun di sosial media. Untuk prosesnya juga kalian harus benar-benar bersungguh-sungguh, mulai dari belajarnya, mendisiplinkan dirinya, latihan-latihan dan selain sebagainya. Dan juga untuk terakhir mungkin seperti tadi kalau kalian udah pengen atau berani memulai, kalian juga harus menyelesaikan itu dengan sempurna, karena walaupun kita sudah mulai tapi tidak selesai itu rasanya tuh beda. Iya benar banget ya. Iya. Terima kasih Kak Yusri atas waktunya pada hari ini. Oh iya saya lupa, Kak Yusri ini punya hobi ini ya, apa, fotografi gitu ya? Iya. Oh iya. Ya itu di mana itu? Kalau misalnya fotografinya tuh gimana tuh? Mungkin itu juga beberapa hobi yang mungkin cukup menghasilkan juga sih ya. Cukup menghasilkan juga ya. Jadi selain sekarang aktivitasnya PJJ gitu ya, perkuliahan jarak jauh, tapi juga sambil mengulik hobi itu. Ya. Kalau mau ada akun sosial medianya mungkin bisa di share atau apa? Boleh, kalau mau lihat-lihat itu di IG-nya di Papa Kilo Shooter. Papa Kilo Shooter. Ya. Oh iya. Atau enggak ya boleh juga cari Yusri Muhajir aja di Instagram juga. Barangkali ada yang mau memotret dirinya gitu ya dan butuh jasa fotografer, boleh ke Kak Yusri gitu ya. Iya, alhamdulillah ya. Jadi selain menikmati proses pembelajaran juga sambil memanfaatkan hobi ya. Ya karena kan pekerjaan yang kita tuh akan merasa nyaman ketika pekerjaan itu tuh sesuai sama hobi kita, nggak sih? Ya, sesuai dengan hobi dan hati. Iya benar, sesuai dengan hobi dan hati ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Yusri atas waktunya di sharing alumni SMK Angkasa 1 Kalijati, berbagi menginspirasi ya. Jadi alhamdulillah tadi mudah-mudahan sobat Sky1 di sana yang sudah menonton video ini tentunya terinspirasi ya, menjadi terinspirasi dan terus istilahnya memotivasi diri gitu untuk bisa menjadi orang yang sukses gitu ya. Dan mudah-mudahan sobat-sobat Sky1 di sana juga bisa Allah permudah segala urusannya untuk bisa mencapai setiap mimpi-mimpi yang
diinginkan. diinginkan. Iya gitu. Tadi jangan lupa pesan-pesan dari Kak Yusri, belajar bersungguh-sungguh, kemudian hormati orang tua, ya, minta doa orang tua karena ini menjadi faktor X dari kesuksesan seseorang. Dan yang terakhir tadi menikmati prosesnya. Karena hidup itu adalah proses. Hakikatnya hidup adalah proses dan nikmatilah proses itu. Terima kasih sekali lagi Kak Yusri. Ya, terima kasih sobat-sobat sekalian yang sudah setia menonton video sharing alumni SMK Angkasa 1 Kalijati, berbagi, menginspirasi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.